setelah 33 kali ada yang mengajukan berkali-kali tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, baru kali ini kemudian dikabulkan permohonannya. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kenapa? 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah konteks politik. Tentu saja akan dilakukan follow up-nya dari DPR dan pemerintah untuk merevisi undang-undang tentang pemilu. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak mereka mengatur lagi? Apakah nanti suatu hari terbuka juga kemungkinan bahwa yang bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi hari ini adalah Mahkamah Konstitusi sendiri? Setelah di putusan sih disebutkan 33 kali percobaan ya, bukan percobaan, ini bukan percobaan apa, tapi percobaan untuk mengajukan uji materi atau constitutional review sebenarnya tepatnya terhadap ambang batas mengajukan presiden wakil presiden. Presidential threshold. Tapi akhirnya kemudian dikabulkan. Kita coba baca konteks. Kalau saya tanya ke para pakar atau pengamat politik sih akan banyak sekali sudut pandang untuk melihat konteks dari putusan ini. Saya mengajak pakar hukum tata negara untuk ngobrol kali ini. Ada Bivitri Susanti yang sudah bergabung secara virtual dengan saya. Makasih Mbak Bibip udah join. Makasih, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Mbak Bibip. Mbak Bibip, kalau ditanya ke Mbak Bibip, kira-kira kenapa setelah 33 kali ada yang mengajukan berkali-kali tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, baru kali ini kemudian dikabulkan permohonannya. Kenapa? Ada konteks di luar dari anasir hukum? Ya, menurut saya ada tiga faktor ya. Yang pertama itu adalah konteks politik dulu nih. Soalnya konteks politik ini kita baca begini, kita mesti lihat, dan ini disebutkan sebenarnya dalam pertimbangan hukum. Mereka bilang ini udah 33 kali diuji, ada yang ditolak, ada yang tidak dapat diterima karena yang mengajukan permohonan waktu itu dianggap tidak pas ya posisinya atau legal standingnya. Dan mereka bilang dari 33 itu mereka ada perkembangan pemikiran. Dan kemudian ada konteks politik juga, masih yang pertama poinnya, mereka juga melihat situasi makin konkret gitu kan. Ini sudah diadvokasikan sejak lebih dari 10 tahun yang lalu tuh. Masyarakat sipil termasuk saya memang mendorongnya supaya 0%. Nah jadi belum berhasil juga, tapi gara-gara Pilpres tahun lalu yang sudah kelihatan dampaknya sejak awal ya sampai sekarang, kembali Mahkamah Konstitusi melihat situasi politik yang ternyata memang betul banyak sekali aspek buruknya ketika ada presidential threshold. Jadi situasi politik itu menurut saya memang mendorong MK untuk punya pemikiran baru. Nah termasuk juga karena kita sudah selesai Pilpres, dan saya yakin sebelum Pilpres itu banyak sekali yang juga meminta, tapi saya kira MK belum sampai ke putusan seperti itu, juga karena melihat kritik yang sangat mungkin akan masuk ke MK kalau mereka mengeluarkannya begitu sebentar menjelang Pilpres Februari 2024. Faktor keduanya menurut saya ada soal dengan komposisi hakim. Kan ada 2 hakim yang baru ya, memang itu Arsul Sani dengan Ridwan Mansur dari MA, Arsul Sani dari DPR. Bukannya berarti yang 2 itu hebat sekali untuk mempengaruhi isi putusan, tapi namanya ada perubahan konstelasi atau konfigurasi hakim, plus juga Pak Anwar Usmannya sudah pernah kena sanksi di putusan 90 yang soal Gibran itu, maka ini semua membuat diskusinya jadi berbeda, bobot pendapatnya jadi berbeda, sehingga pada akhirnya melahirkan putusan yang seperti ini. Nah, faktor ketiganya baru argumen. Menurut saya kita tidak boleh juga mengecilkan argumen dari si 4 orang pemohon yang masih mahasiswa ini, karena bagaimanapun konstelasi politik, bagaimanapun konfigurasi hakim, tapi kalau argumennya nggak nyambung, nggak bisa diterima oleh hakim, nggak akan keluar juga putusan ini. Jadi menurut saya menarik juga 4 orang mahasiswa ini, dalilnya memang mereka seperti pertama-tama mengakui dulu kan, oke, memang ini open legal policy, seperti yang selama ini dipegang terus oleh hakim MK. Tapi mereka berhasil membuktikan kemudian
open legal policy ini ternyata menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Itu bahasanya MK memang. Jadi mereka si 4 mahasiswa pemohon ini menggunakan bahasa atau parameter dari MK sendiri untuk bilang bahwa open legal policy ya boleh-boleh saja, maksudnya dibuat oleh DPR sedemikian rupa dan Presiden, tapi karena menimbulkan ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir, maka dia dianggap terlalu jauh dari konstitusi. Nah itu yang poin ini yang akhirnya bikin MK bisa mendasarkan putusannya itu. Ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir dalam hal apa? Kalau dilihat kan di dalam putusannya sendiri bahwa itu adalah hak ya, semua kita tahu bahwa kita punya hak konstitusional untuk dipilih dan memilih gitu ya. Kan kalau pakai logika itu kan seharusnya dari dulu, dari yang pertama diajukan juga bisa gitu ya. Tadi Mbak Bibip mengatakan ada 2 faktor lain gitu. Tapi Mbak Bibip apa konsekuensi hukumnya? Tentu ada diperlukan beberapa penyesuaian, misalnya ya perlu dong ketika pun ada yang mencalonkan diri sebagai presiden walaupun sudah ada dihilangkan ambang batas ini, tetap ada prasyarat dong yang harus dipenuhi oleh presiden maupun wakil presiden. Seperti apa nanti konkretnya dalam tataran teknisnya? Ya, jadi syarat yang sudah kita tahu yang kemudian bikin heboh juga waktu putusan Gibran itu kan seperti umur dan lain sebagainya, itu satu hal ya. Tapi memang sesuai dengan rencana DPR, ini saya dengar dari beberapa minggu yang lalu ya, gara-gara pilkada selesai, kemudian DPR, saya sempat diskusi dengan beberapa orang dari mereka bilang mereka memang akan mengevaluasi pemilu dan pilkada karena mau membuat undang-undang pemilu yang baru, yang sudah dikodifikasi semuanya, termasuk pilkada. Nah, jadi memang tentu saja akan dilakukan follow up-nya dari DPR dan pemerintah untuk merevisi undang-undang tentang pemilu. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak mereka mengatur lagi? Yang menarik dari putusan ini adalah MK kemudian bilang dalam bagian pertimbangan hukumnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu familiar dengan isu hukum, bagian pertimbangan hukum dari sebuah putusan pengadilan itu juga perintah yudikatif, judicial order ya, jadi harus diperhatikan juga. Nah, mereka kalau saya tidak salah halaman 275 begitu, saya sampai hafal halamannya karena menurut saya menarik untuk melihatnya. MK bilang, oke, kita paham bahwa kita itu presidensial tapi multi partai. Ya. Jadi sangat mungkin kalau 30, mereka sebut angkanya tuh, misalnya ada 30 calon, itu bisa saja terjadi. Karena itu mereka bilang DPR dan pemerintah boleh membuatkan parameter. Mereka bilangnya constitutional engineering. Jadi rekayasa konstitusional maksudnya adalah pengaturan lebih lanjut begitu ya di undang-undang, itu bahasa sehari-harinya begitu, pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang. Tapi mereka bikinin 5 parameter. Jadi yang pertama, oke, boleh bikin lagi pembatasan, tapi tidak boleh pakai prosentase. Jadi nggak boleh lagi misalnya, oke, nggak 20%, kita bikin 5% deh, misalnya begitu ya, itu nggak boleh sama sekali. Tapi pembatasan lainnya boleh saja asal tidak mengurangi soal one person one vote itu ya, yang poin MK kan seperti itu. Dan yang sangat unik juga sih, MK juga menegaskan bikinnya harus partisipatif loh, secara bermakna. Itu juga ditekankan di poin kelima tuh di halaman 275 itu. Nah jadi pertanyaan soal apakah nanti perlu pembatasan lagi, bisa saja begitu. Tapi tafsir saya terhadap pertimbangan hukum itu adalah kalaupun ada pembatasan, sifatnya harusnya hanya administratif. Jadi nggak boleh lagi ada barrier to entry, nggak boleh lagi ada batasan yang bikin beberapa partai punya golden ticket lagi, yang dasarnya adalah persentase suara. Ini kan Mbak Bibi bilang tadi sudah menjadi judicial order ya, jadi wajib nih legislatif kita untuk melaksanakan ini gitu ya, dan menuangkannya dalam undang-undang pemilu baru kalau mau dikodifikasi gitu ya sekalian sama pilkada. Berarti tidak ada pilihan lain dari legislator kita yang ada di Senayan untuk membuat lagi ambang batas. Karena kan sekarang jadi pertanyaan di diskursus tuh ya, DPR bisa dong bikin sendiri ya kan, mereka yang punya wewenang untuk bikin undang-undang bukan MK gitu. Ya, mereka tidak bisa lagi karena Mahkamah Konstitusi itu kan penafsir konstitusi. Ini barangkali buat perbandingannya, biar kita semua lebih paham konteks ya. Perbandingannya itu waktu kemarin kita rame-rame, saya sih ikut waktu itu ya, saya yakin banyak juga yang ikut, turun ke jalan
pada Agustus 2024 kemarin. Kan persis seperti itu peristiwanya. MK bilang pilkada harusnya pengaturannya persentase turun dan umur dihitungnya mulai dari pendaftaran. Tiba-tiba mau dibalik oleh DPR. Dan kita waktu itu membela MK karena mau bilang bahwa nggak boleh putusan MK disimpangi lagi oleh DPR. Jadi semua turun ke jalan, akhirnya tidak jadi. Nah, jadi memang seperti itulah, basisnya sama. Ketika MK sudah membuat putusan, artinya itu adalah tafsir dari konstitusi, dan lembaga legislatif harus mengikuti tafsir yang dikeluarkan oleh MK itu. Jadi sesuai perannya dalam konstitusi kita. Oke, idealnya begitu ya, karena kan kalau dari kacamata para pengamat politik bilang ini sangat tidak menguntungkan bagi partai-partai yang tadi Mbak Bibi mengkategorikan mereka punya golden ticket sebenarnya untuk mengusung presiden dan wakil presiden, karena kalau dengan aturannya sekarang ya mereka yang bisa memenuhi gitu ya, partai-partai kecil akhirnya tidak punya kesempatan. Tapi Mbak Bibi, di Indonesia kan kita menganut sistem presidensil, ada beberapa dengan tadi ya sistem multipartai. Kalau dikawin-kawinin tuh semua atau alih-alih ketatanegaraan akan bilang bahwa itu akan sulit sekali, dan itu terjadi juga di Indonesia, sehingga kita lihat dalam beberapa tahun terakhir bagaimana presiden yang terpilih selalu bekerja sangat keras untuk bisa menguasai mayoritas suara di parlemen. Nah, bagaimana kalau dalam tataran praktisnya nih, presiden yang terpilih yang tidak berasal dari atau tidak diusung oleh mayoritas partai, tiba-tiba dia jadi presiden, akan terjadi istilah biasanya deadlock dong. Mayoritas suara di parlemen, beberapa putusan kewenangan yang dimiliki oleh presiden butuh persetujuan atau setidaknya pertimbangan dari DPR. Gimana tuh Mbak Bibi? Iya, sebenarnya itu tidak akan terjadi karena kita punya fasilitas konstitusional yang namanya putaran kedua. Jadi katakanlah kayak 2004 kan dulu kita punya 5 capres ya. Kalau misalnya 5 ini yang menang, kalau 5 kan logikanya berarti yang menang cuma 20% dong. Nah, tapi dengan ada putaran kedua, akhirnya karena belum ada yang nyampe 50% plus 1 dengan sebaran di provinsi, maka ada putaran kedua. Ada di pasal 6A, kalau saya tidak salah ya, di Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kalau misalnya, itu 5 itu terjadi ya, 2004 ya. Kalau misalnya nanti terjadi 5 atau bahkan 10, sangat mungkin karena semua partai, bahkan MK juga bilang, semua partai yang ikut pemilu wajib mengajukan calon. Wajib. Jadi, ya? Wajib. Kalaupun nanti mau koalisi, silakan. Nah, jadi bayangkan bisa aja memang ada koalisi, tapi koalisinya paling tidak direkayasa gitu. Dan tidak ada yang pegang golden ticket. Wah, saya nih yang prosentase besar, ayo yang kecil-kecil ikut saya semua. Tidak ada lagi yang bisa seperti itu paling tidak. Tapi bahwa koalisi bisa terjadi, sangat bisa. Nah, jadi kalau misalnya yang ada 5 atau 10 calon, kita tidak perlu khawatir dengan minoritas itu ya, suasana minoritasnya presiden, karena nanti ada putaran kedua yang akan kemudian memaksa partai-partai untuk berkoalisi juga pada akhirnya. Tapi paling tidak karena argumen MK itu kan one person one vote ya, nilai kita, nilai suaranya warga. Paling tidak ketika ada putaran kedua terjadi koalisi juga, paling tidak nilai suara kita dari awal itu tidak direduksi dengan adanya presidensial threshold seperti yang dulu. Mbak Bibim, kalau kondisinya demikian, yang terbayang oleh saya berarti semua partai, mau itu partai besar, partai kecil, bisa mengajukan atau mengusung calon presiden dan wakil presiden. Berarti apakah perlu kita khawatir bahwa justru yang nanti akan lolos kualifikasi atau justru lebih dipertimbangkan oleh partai politik kita adalah popularitas dari calon? Bisa jadi karena siapapun dia, kalau yang penting dia dapat tiket untuk mengajukan diri menjadi presiden maupun wakil presiden, ya dia bisa terpilih kalau dia populer dan dia punya elektabilitas yang tinggi. Itu perlu kita khawatirkan? Perlu. Jadi perlu kita khawatirkan karena saya yakin itulah yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan, kita tuh maksudnya masyarakat sipil ya yang pro demokrasi, tidak melakukan upaya-upaya advokasi kebijakan supaya hal itu tidak terjadi. Jadi saya membayangkan kan katakanlah misalnya Kaisang udah punya partai PSI dan dia ikut pemilu kemarin, cuma nggak masuk DPR aja. Kemudian Partai Buruh sudah siap-siap. Terus mungkin ada lagi orang kaya dari mana yang ya kita tahu ya kalau orang kaya ya udah bisa beli partai, bisa segala macam lah, ngasih ngasih serangan fajarnya luar biasa, bisa menang gitu. Nah jadi tapi saya kembali akan membandingkannya dengan kemarin waktu pilkada.
Waktu pilkada kemarin itu kan begitu MK menurunkan persentase dari hampir sama ya, sekitar segitu juga 20%, diturunkan jadi 7 dan seterusnya tergantung jumlah penduduk, langsung buyar. Konfigurasi politiknya langsung berubah-ubah gitu. Walaupun nggak signifikan, tapi menurut saya perubahan itu tidak signifikan karena putusan keluarnya agak mepet, kira-kira 10 hari menjelang penutupan pendaftaran waktu itu. Dan kata saya agak buyar, itu kita bisa lihat dari bagaimana tadinya daerah-daerah yang cuma punya satu calon alias lawan kota kosong, itu berguguran. Lagi-lagi nggak signifikan memang, tapi lumayan ada pengaruhnya. Nah, kita masih membayangkan hal yang sama, yang serupa lah paling tidak, akan terjadi juga di level nasional. Ada rekonfigurasi politik, akan ada seperti ada pembongkaran kartel gitu. Walaupun kartelnya nggak akan mati ya, pasti akan tumbuh lagi. Tapi paling tidak dibongkar dulu gitu, mungkin dia rekonfigurasi pengelompokannya beda gitu. Nah, tapi waktunya masih lama, itu bedanya dengan pilkada kemarin. Kemarin cuma 10 hari, sekarang kita punya paling tidak sekitar 3 tahun, 4 tahun. Nah, jadi kita masih punya kelompok-kelompok pro-demokrasi, masih bisa mendorong supaya satu, reformasi partai politiknya mesti kita dorong secara sungguh-sungguh. Misalnya mereka mesti memikirkan tuh, gimana caranya supaya katakanlah misalnya bikin konvensi partai, kayak di Amerika Serikat misalnya ya. Dulu kan pernah ya, tapi gagal sebenarnya, kurang sukses ceritanya tuh di Partai Demokrat. Tapi kan dengan situasi baru seperti sekarang, ruangnya baru, pemain politiknya baru, siapa tahu sekarang lebih berhasil gitu. Tapi mekanisme yang dari bawah ke atas itu menurut saya perlu dibangun oleh masing-masing partai. Kita dorong itu. Terus kemudian yang kedua, kita jaga di level undang-undangnya. Yang saya dengar, undang-undang partai politik pun mau diubah gitu. Mungkin kita bisa dorong juga supaya parpol juga semakin membaik gitu. Jangan mikirnya 4 tahun terus semua akan selesai gitu ya. Tapi paling tidak ruangannya dibuka dulu untuk kita melakukan banyak perubahan politik gara-gara putusan MK ini. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang benar-benar sudah tidak punya atau tidak menerapkan ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, Mbak Bibip, penyesuaian konstitusional atau sistem seperti apa yang mereka lakukan sehingga harapannya akan semakin baik lagi nih ruang demokrasi kita, sistem demokrasi kita, sehingga ya derajatnya bisa naik nih, jangan sampai mundur dong dari reformasi. Ya. Jadi kita kan masih membandingkannya berarti dengan sistem presidensil ya. Dan perlu diketahui juga di seluruh dunia yang punya yang punya sistem presidensil, hanya Indonesia yang punya ambang batas pencalonan. Hanya Indonesia. Untungnya sekarang udah dibikin sama juga. Jadi kita udah on par lah ya, kita udah sama lah dengan sistem lain. Nah, sistem lain yang paling sering terlihat karena pemberitaan biasanya juga mudah diakses, tentu saja Amerika Serikat. Tapi sebenarnya banyak negara-negara di Amerika Latin, misalnya di Filipina, itu sistem presidensil. Nah, yang harus dirombak memang sistem kepartaiannya, terutama. Lagi-lagi ini tidak mudah ya, saya bilang begini bukan berarti tahun depan udah bisa kita bereskan semua, tapi memang sistem kepartaian kita mesti diubah supaya mereka, masing-masing partai, itu punya mekanisme demokrasi internal partai politik. Nah, kemudian ada kaderisasi yang kelihatan jelas dari awal, nggak bisa main comot influencer, comot anaknya siapa gitu ya, supaya langsung dapat suara. Itu mesti diubah perilaku itu, dan juga harus ada pendidikan politik ke warga. Nah, ini yang di kita terus terang aja masih sangat kurang, makanya di kita gampang banget untuk kasih serangan fajar bisa menang gitu ya, pakai bayar influencer, bayar buzzer bisa menang. Nah, ini kerjaan yang panjang, tapi itu yang ketiga tuh, mesti ada pendidikan politik. Dilakukannya baik oleh partai politik maupun oleh semua pihak, termasuk acara-acara seperti Christian ini yang akan bikin orang makin melek gitu. Oh, ini hak saya nih untuk milih. Saya cek dulu rekam jejaknya. Hal-hal seperti itu mudah-mudahan bisa kita kejar terus, jadi nanti demokrasi kita semakin baik. Putusan 62 tahun 2024 MK ini sebenarnya membuka mata kita semua ya, bahwa siapapun kita sebenarnya ya, siapapun kita, teman-teman mahasiswa waktu itu ya, mereka hanya 4 orang, saya lihat ada nama-namanya di
salinan putusan MK, mereka ternyata berhasil di antara banyak nama, termasuk ada Bivitri Susanti di situ, ya sudah berkali-kali berupaya untuk mengajukan constitutional review sebenarnya ke Mahkamah Konstitusi. Mbak Bibip terakhir. Mbak Bibip tadi bilang bahwa karena ini putusan Mahkamah Konstitusi sudah menjadi judicial order, jadi legislatif kita nggak mungkin lagi punya kewajiban untuk, kalaupun nanti ada revisi undang-undang terkait dengan pemilu, maka wajib untuk melaksanakan perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang ini. Tetapi dengan gambaran tadi yang Mbak Bibip gambarkan, ada beberapa faktor termasuk komposisi hakim, konteks demokrasi kita yang coba dibaca, sepertinya coba dibaca oleh para hakim konstitusi kita. Apakah nanti suatu hari terbuka juga kemungkinan bahwa yang bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi hari ini adalah Mahkamah Konstitusi nanti, Mahkamah Konstitusi sendiri? Terbuka, unfortunately terbuka kemungkinan itu, karena itulah soalnya dengan dinamika putusan di MK. Karena mereka sendiri, MK sendiri kan menanggapi putusan ini, mereka juga bilang, oh kami mengubah apa yang sudah kami putuskan 33 kali, karena kami sekarang punya pijakan argumentasi yang baru. Nah, suatu saat nanti mudah-mudahan, paling tidak jangan dalam waktu dekat lah ya, ataupun kalau ada perubahan yang lebih baik lah berubahnya, memang bisa ada lagi diajukan, dan sepanjang batu ujinya, batu uji itu dasar di konstitusinya yang harus ditafsirkan, itu berbeda, dan argumentasinya berbeda, siapapun bisa lagi mengajukan. Dan kalau situasi politiknya juga berubah, komposisi hakim berubah, ya mungkin saja berubah lagi. Tapi itu tidak mudah juga ya, karena MK sudah membangun tradisi yang cukup baik menurut saya. Kalau mereka mau mengubah suatu putusan, mereka harus membuatkan argumentasi atau penalaran hukum yang sangat bisa diterima nalarnya, kurang lebih begitu. Nah, jadi tapi menjawab secara lugas pertanyaan Christian tadi, ya bisa berubah suatu saat nanti. Tapi harapannya bisa berubah ke yang lebih baik ketika kita coba untuk melakukan koreksi-koreksi dalam sistem ketatanegaraan kita sendiri, dan tentunya Mahkamah Konstitusi jadi punya andil yang sangat besar sebenarnya ya, untuk bisa menjaga konstitusi kita sendiri gitu ya. Mbak Bibip, thank you udah join secara virtual, menarik sekali, setidaknya kita bisa berikan banyak pemahaman kepada seluruh citizen dan netizen ya, karena kalau kita baca sebenarnya inti dari putusan ini sebenarnya mau bilang bahwa kita semua punya hak konstitusional ya, Mbak Bibip ya. Ya, thank you Mbak Bibip, sehat selalu ya, selamat tahun baru sekali lagi, thank you. Ya, makasih.